Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Puspita Maharani, kelas 12, MIPA 8, absen 34. Saya akan mempresentasikan mengenai materi evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Selanjutnya, ini adalah peta konsep. Peta konsepnya seperti yang ditampilkan, yaitu evaluasi pemberdayaan komunitas dan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Masing-masing ada yang dibagi menjadi 5, ada yang dibagi menjadi 4. Selanjutnya, definisi. Definisi menurut Hornby and Barnwell, evaluasi adalah tindakan pengambilan keputusan untuk menilai objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang diamati. Menurut Siepersad dan Henderson, evaluasi adalah kegiatan sistematis untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pedoman yang ada. Sedangkan menurut pemantauan berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan, pemantauan adalah pengumpulan data secara berkala dan tepat waktu untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Hasil pemantauan digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan menyesuaikan perencanaan. Selanjutnya, prinsip-prinsipnya ada 5. Yang pertama, berorientasi pada peningkatan mutu, yaitu apabila evaluasi dan pemantauan berjalan dengan baik, berbagai pihak akan memperoleh manfaat yang baik pula. Dengan demikian, tujuan dan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan maksimal. Yang kedua yaitu transparansi atau akuntabilitas. Informasi dan data yang dipantau tidak boleh ada yang ditutupi sama sekali. Misalnya, data hal yang transparansi data. Yang ketiga, evaluasi. Yang ketiga adalah akurasi informasi. Evaluator melakukan pengamatan dan mengolah data yang akurat pada saat evaluasi. Selanjutnya, yang keempat, partisipasi. Kegiatan evaluasi dan pemantauan pemberdayaan tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Yang kelima, tindak lanjut. Upaya tindak lanjut ini berkaitan dengan penerapan, perbaikan, dan pemecahan kendala dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Tujuan dan peran. Tujuan dan peran di sini ada 4, yaitu yang pertama, menelaah capaian target pemberdayaan. Kedua, sebagai sarana dan media pelaporan program kerja, dan sebagai media pengembangan pelaksanaan pemberdayaan. Yang ketiga, memberikan masukan dan solusi dalam memperbaiki permasalahan proses pemberdayaan. Yang keempat, menjaga konsistensi kerja pelaksanaan pemberdayaan. Sekarang, pelaku kegiatan. Pelaku kegiatan di sini ada 4, yaitu pemerintah. Pemantauan dapat dilakukan dari tingkat nasional, daerah, maupun kabupaten. Selanjutnya, fasilitator dan konsultan terdiri dari pengembangan, kelompok mahasiswa atau pelajar, ataupun ilmuwan yang bekerja sama dengan pemerintah ataupun masyarakat setempat. Yang ketiga, masyarakat setempat. Masyarakat setempat yang dimaksud adalah dapat berpartisipasi dalam pemantauan, misalnya pemangku adat, tokoh agama, atau tokoh pendidik. Yang terakhir, LSM. LSM di sini melakukan pemantauan tanpa mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu. Jenis-jenisnya di sini yang pertama, evaluasi dampak atau impact. Kondisi yang muncul akibat program pemberdayaan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, evaluasi keluaran atau output untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, evaluasi formatif dan sumatif dilakukan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelum program atau kegiatan dilaksanakan.
Yang selanjutnya yaitu studi khusus atau tematik. Jenis evaluasi yang bersifat lebih mendalam dan lebih spesifik. Kemudian ada lagi evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya, dibagi menjadi 3 lagi, yaitu pre-program evaluation, ongoing evaluation, ex-post evaluation. Dan yang terakhir yaitu evaluasi internal dan eksternal. Internal yang dimaksud adalah dilakukan anggota tim atau tim dari kelompok pemberdayaan itu sendiri. Kalau eksternal yaitu dilakukan melalui kerjasama dari tim ahli luar. Langkah-langkah di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama persiapan. Persiapan di sini yaitu yang pertama penyusunan rencana kegiatan evaluasi, kedua penyusunan instrumen evaluasi, ketiga penentuan jumlah sampel yang diperlukan, keempat penyamaan persepsi antar regulator. Yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaan itu proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan untuk menilai suatu kegiatan atau suatu program. Yang ketiga yaitu analisis untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Yang terakhir, pelaporan. Dilakukan melalui sosialisasi, penulisan laporan, dan mendokumentasikan video. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini bisa dilakukan dengan cara tim pemantau dan evaluasi menggunakan dokumen pemantauan dan instrumen yang akan digunakan. Selanjutnya, teknik evaluasi yang digunakan bisa berupa observasi atau survei. Selanjutnya, penerapan pada sasaran, analisis kegiatan pemantauan dan evaluasi, kemudian penyusunan laporan. Penyusunan laporan yang dimaksud adalah seperti yang saya paparkan berikut, yaitu halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Bab 1 yaitu pendahuluan terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, dan manfaat. Kemudian bab 2. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bab 3, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan terdiri dari waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua, teknik yang digunakan. Bab 4, hasil pemberdayaan kegiatan evaluasi pemberdayaan. Dibagi juga ada 3. Yang pertama, deskripsi kondisi umum lokasi pemberdayaan, deskripsi program dan kegiatan pemberdayaan, hasil kegiatan evaluasi pemberdayaan. Yang terakhir, bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, yaitu kesimpulan dan saran. Manfaat yang dapat kita serap yaitu yang pertama, manfaat bagi kegiatan pemberdayaan, yaitu mengetahui seberapa jauh kegiatan yang telah dilaksanakan, meningkatkan partisipasi masyarakat pada masa mendatang, mengetahui kesesuaian pelaksana kegiatan pemberdayaan. Yang kedua, bagi pelaksana evaluasi. Yang pertama, menanamkan kebiasaan bekerja sistematis sesuai prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan atau biasa disebut SOP di dalam pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan mengeluarkan pendapat berdasarkan fakta dan data yang ada. Jadi tidak semena-mena kayak mengeluarkan pendapat tapi semena-mena, itu tidak. Yang ketiga, memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan dan mengembangkan teknik pengukuran, pengumpulan data dan analisis yang tepat. Dan yang ketiga, bagi fasilitator pemberdaya. Bagi fasilitator pemberdaya, manfaatnya adalah yang pertama, memberikan kepuasan psikologis yang mampu mendorong aktivitas pemberdayaan pada masa mendatang. Yang kedua, mendorong sikap tekun dan tanggung jawab. Yang terakhir, mengembangkan karakter. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika saya ada salah.
Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.